Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara, hari ini tanggal 19 Desember 2021, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman dengan tema Time to Rejoice. Firman diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 55 akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan-Mu. Pagi ini kami dengan sukacita siap untuk mendengar, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami firman Tuhan hari ini. Dan kami mampu untuk melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 55. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Disitulah ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-berikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Makasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah Minggu Advent keempat, minggu terakhir sebelum memperingati Natal. Sebagai bentuk persiapan menjelang Natal, maka nuansa Natal semakin terasa, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti dekorasi di gedung gereja semakin semarak, di rumah-rumah umat telah terpasang pohon Natal. Di pusat-pusat perbelanjaan, diskon-diskon selama masa raya Natal kian menggoda. Yang tidak terlihat, kita pasti merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika mendengar kidung-kidung Natal dikumandangkan, kita pasti terbawa pada suasana sukacita yang tidak seperti biasanya. Terlepas dari apapun motivasinya, tetapi paling tidak semuanya mengekspresikan ada sukacita menyambut Natal. Bapak Ibu Saudara, perjumpaan Maria dan Elisabet dapat dikatakan sebuah perjumpaan dua orang yang sedang bergumul dengan keadaan masing-masing. Maria bergumul karena berita malaikat bahwa ia akan mengandung, sedangkan ia belum menikah. Pasti tidak mudah baginya. Elisabet
bergumul karena baru mengandung di hari tuanya. Tentu bukan hal yang sederhana baginya, sekalipun ia juga bersyukur karena kehamilan adalah anugerah Allah. Namun pergumulan mereka itu kemudian berubah menjadi sukacita karena Allah selalu punya cara untuk mengonfirmasi setiap kehendaknya bagi orang-orang yang dikaruniai untuk menjadi alat kemuliaannya. Maria akan mengandung anak yang ditentukan melalui kuasa Roh Kudus untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia, yaitu Yesus Kristus. Itu sebuah karunia khusus bagi Maria. Itu sebabnya Elisabet berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Dan tidak kalah menarik, Elisabet pun mengalami hal yang ajaib. Ketika Maria memberi salam, anak yang dalam rahimnya melonjak kegirangan. Sebuah tanda bahwa akan datang sukacita besar, yaitu keselamatan bagi dunia. Puji-pujian Maria adalah berangkat dari rasa syukur, karena sekalipun ia bergumul, tetapi hidup spiritualitasnya bersyukur, sebab di balik pergumulan itu ada cara terang, ada cahaya terang yang membawa keselamatan kekal. Ayat 54 sampai dengan 55 merupakan syair keyakinan Maria bahwa Allah telah menepati janjinya. Dengan penghayatan demikian, maka tidak ada lagi keraguan bagi Maria untuk menjadi alat Tuhan dalam menggenapi janji keselamatan bagi dunia. Mari Bapak Ibu kita berefleksi. Saudara-saudara, sebagai orang beriman, janganlah kita lari dari pergumulan hidup. Hayatilah bahwa di balik pergumulan itu ada Tuhan yang setia pada janjinya untuk menolong kita. Mari ambil tindakan nyata untuk menanggapi firman pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah untuk bersukacita ketika dilanda pergumulan hidup. Namun, mari kita belajar melihat bahwa sesungguhnya di balik setiap pergumulan pasti tersedia pertolongan Tuhan karena Dia setia pada janjinya. Jadi, tetaplah bersukacita ketika ada pergumulan hidup. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melihat janji setiamu di balik setiap pergumulan yang kami alami. Tolong kami ya Roh Kudus, biarlah kami terus boleh melihat, mengimani dan meyakini bahwa Tuhan selalu menepati janji di setiap pergumulan yang kita alami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat berdoa selesai, biarlah firman Tuhan hari ini boleh sekali lagi mengingatkan setiap kita untuk kita tetap bersyukur, tetap bersukacita walaupun kita bergumulan hidup yang tidak mudah. Dan kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Roh Kudus pasti menolong setiap kita. Amin. Tuhan memberkati.